Ya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, kata perbuatan baik ini teks Inggrisnya tuh good works, pekerjaan yang baik. Bisa juga memiliki arti tugas, ya, pelaksanaan tugas yang baik. Jadi kita ini punya tugas dari Tuhan. Tugas ini harus dikerjakan. Dan kita harus mengerjakan tugas ini dengan baik. Itu yang dimaksud dengan perbuatan baik. Kita harus diperlengkapi untuk bisa melaksanakan tugas, pekerjaan tugas kita. Amin. Nah, tadi di pembacaan hari ini, ya, kita membaca, kita mungkin mengingat ayat-ayat Alkitab dan menghafalkannya, tetapi tanpa mengalami teguran. Sekali lagi, setelah manfaat mengajar, yang kedua itu adalah menyatakan kesalahan. Itu selalu merupakan hasilnya. Cuman ya saya perlu memberitahu bahwa hari ini tuh ada aliran-aliran yang berkembang, ya, yang pesat perkembangannya itu. Jadi kalau bagi saya nih aliran-aliran ini itu dia mempertuhankan kasih karunia. Ya, Tuhan memang memberikan kasih karunia. Kasih karunia cuma-cuma. Tuhan penuh dengan kasih karunia. Tetapi pemahaman kasih karunia ini tuh diartikan sebagai kasih yang tidak menegur gitu. Kasih yang tidak menghukum. Itulah mengapa saya menyebut aliran ini sebagai aliran yang mempertuhankan kasih karunia dalam dua tanda kutip. Ya, seperti seorang ayah yang tidak pernah menegur, menghukum. Penekanannya hanya ayah yang mengasihi. Allah kita itu Allah yang mengasihi anaknya. Nah, karena ajaran ini sangat nyaman, bisa melenyapkan perasaan bersalah gitu ya. Padahal perasaan bersalah itu bisa dari Roh Kudus, walaupun iblis pun juga mendakwa. Cuman aliran-aliran ini ya hanya tahu bahwa teguran itu pasti dari iblis, dakwaan iblis. Padahal Roh Kudus pun menginsafkan, menyatakan kesalahan. Makanya
ayat ini sungguh sangat baik untuk dijelaskan kepada orang-orang yang sudah termakan dengan aliran kasih karunia yang menyimpang ini, mempertuhankan kasih karunia dalam arti yang salah. Dikatakan bahwa manfaat firman Allah itu justru menyatakan kesalahan, yaitu menegur. Ya. Makanya tadi dikatakan bahwa banyak orang membaca Alkitab bahkan hafal tanpa mengalami teguran. Ini adalah tanda bahwa firman yang dia baca itu bukan hembusan Allah. Sebab kalau firman itu menjadi hembusan Allah, maka pasti hasilnya akan menyatakan kesalahan. Kenapa, saudara-saudari? Kenapa kita harus selalu disalahkan oleh firman? Nah, kenapa sih harus selalu ditegur gitu kan? Nah, untuk ini kita harus menyadari bahwa tegurannya itu hanya satu, ya. Tegurannya tidak banyak kok. Kesalahannya banyak, ada 1001 macam dosa, kesalahan, kasus per kasus. Mungkin berbohong, berpikiran kotor, kata-kata gosip, mencuri, membunuh, banyak. Tetapi tegurannya itu hanya satu. Ya, kalau kita kaitkan itu, tegurannya di sini bukan apakah perbuatanmu baik atau jahat, bukan. Tetapi apakah perbuatanmu itu bersumber dari kebenaranmu sendiri? Ya, ayat yang tadi kita doa bacakan, bahwa Paulus tidak menggunakan kebenarannya sendiri. Paulus tidak berkata, aku harus benar dan tidak boleh salah. Bukan itu yang Paulus katakan. Yang Paulus katakan adalah bahkan ketika aku benar, apakah itu kebenaranku sendiri? Jadi tegurannya itu bukan menegur kita, mengapa engkau berbuat jahat? Engkau harus berbuat baik, bukan itu. Tapi tegurannya justru menegur perbuatan baik. Nah, ini yang tidak ada di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan yang ditegur itu hanyalah perbuatan yang tidak baik, yang buruk. Tetapi di dalam pemulihan Tuhan, kita sangat menekankan teguran atas perbuatan baik. Nah, ini tidak ada di dalam kekristenan. Udah baik kok masa ditegur. Jadi tegurannya hanya satu, bukan apakah kamu pekerjaanmu baik atau buruk, bukan itu, tapi apakah pekerjaan baikmu berasal dari kebenaranmu sendiri? Itu. Kalau itu kebenaran yang berasal dari kebenaranmu sendiri, ya maka itulah tegurannya. Kamu harus bertobat, gitu. Jadi sekali lagi tegurannya hanya satu, ya. Apakah pekerjaanmu itu bersumber dari hayatku? Tegurannya bukan bertanya apakah kamu sudah melaksanakan tugas atau belum. Kita kan tadi tahu
kita diperlengkapi supaya kita melaksanakan tugas, pekerjaan. Tegurannya itu bukan apakah kita sudah melaksanakan tugas, bukan itu. Tetapi pelaksanaan tugasmu, pekerjaanmu itu bersumber dari mana, itu tegurannya itu. Jadi yang ditegur itu adalah perkara sumbernya. Apakah sumbernya itu kebenaranmu sendiri atau dari hayatku yang tinggal di dalam engkau? Ya, saudara kita sering mengalami teguran dalam kesaksian-kesaksiannya. Ketika dia sedang merawat saudara-saudari, berkunjung kepada saudara-saudari, dia sering ditegur bahwa kunjungannya atau pekerjaannya dalam pelayanan itu bersumber dari dirinya sendiri. Jadi kita di pemulihan Tuhan tuh sangat lebih maju. Kita tidak memperhatikan benar dan salah, tetapi kita memperhatikan benar dan hayat. Gitu. Kalau benar dan salah itu pelajaran TK, pelajaran anak-anak SD kelas 1 kali. Seperti kebanyakan agama maupun di dalam dunia Kristen, selalu yang diperhatikan tuh hanya memilih yang benar di antara yang jahat. Jangan berbuat jahat, harus berbuat baik. Jadi pilihannya ada 2, baik atau jahat, baik atau jahat. Ya, dua-duanya sumbernya sama dari satu pohon baik dan jahat. Tapi kita lebih maju, kita di pemulihan Tuhan tuh punya 3 pilihan. Tetapi yang jahat itu ya sudah sangat mudah kita deteksi. Jadi hanya tersisa 2 sebetulnya yang sulit itu. Dari 3 pilihan. 3 pilihan ini tuh jahat, baik, atau hayat. Nah, kita buanglah yang jahat karena kita semua udah tahu itu pelajaran SD itu. Jangan memilih yang jahat. Anak kecil juga tahu. Yang sulit itu adalah memilih mana yang benar dan mana yang hayat. Itu dua-duanya baik soalnya. Gitu. Nah, ini yang tidak ada di dalam kekristenan. Jadi kita di pemulihan Tuhan tuh lebih maju, saudara-saudari. Kita disuruh memilih mana yang benar, yang baik, dan mana yang hayat. Sumbernya harus hayat, bukan kebenaran kita sendiri. Nah, ini paling sering kita, walaupun kita sudah di pemulihan Tuhan dari kecil, sudah berpuluh-puluh tahun, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita masih sering salah. Kita masih sering berkata, aku benar kok. Kita masih sering berkata, dia yang salah, bukan aku benar. Nah, itu artinya walaupun Anda sudah puluhan tahun di pemulihan Tuhan masih bodoh gitu memilih mana yang benar dan mana yang hayat. Seharusnya jangan berkata aku benar, tetapi apakah sumber kebenaranku ini hayat atau bukan. Jadi tegurannya hanya satu ini. Ya, sumber kebenaranmu itu dari mana? Hanya ini kok tegurannya. Walaupun Anda tidak bersalah kepada suami, Anda tidak bersalah kepada istri, Anda bisa saja tetap bersalah karena kebenaranmu itu berasal dari pohon pengetahuan yang benar gitu. Di dalam pohon ini kan ada 2 unsur, yang benar dan yang jahat. Hanya 2 unsur ini kalau di kekristenan itu. Pokoknya yang benar
Ya oke, bagus. Padahal sumbernya iblis, Satan, pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, ini harus sangat tersusun ke dalam diri kita prinsip pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Saudara-saudari, saya mau bertanya, ketika setelah manusia Adam dan Hawa makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, yaitu unsur Satan, unsur iblis masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga di dalam diri mereka sekarang ada unsur iblis. Ekspresi dosa apa yang pertama kali muncul setelah mereka kemasukan unsur Satan? Ekspresi dosa apa? Masih ingat nggak? Itu ada di Kejadian 4 ayat keempat kelima, yaitu ekspresi good man. Ekspresi dosa yang pertama muncul itu adalah ekspresi dosa good man. Dosa good man, bukan God man. Dosa good man, O-nya 2, yaitu kebaikan Kain. Perhatikan saja ayat Kejadian 4. Siapa yang pertama kali mempersembahkan kurban kepada Allah? Kain mempersembahkan kurban kepada Allah. Saya tidak percaya bahwa kurban yang dipersembahkan Kain itu adalah tumbuh-tumbuhan yang busuk, yang buruk, seperti yang diajarkan guru sekolah minggu saya waktu saya masih kecil. Saya nggak percaya. Kalau dulu sih percaya, tapi sekarang saya berpikir nggak mungkin Kain mempersembahkan persembahan yang buruk. Nggak ada tercatat dalam Alkitab. Pasti Kain mempersembahkan persembahan yang terbaik. Inilah ekspresi dosa yang pertama kali muncul di dalam Alkitab setelah manusia makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau Kain membunuh Habel itu belakangan itu, karena Allah menolak persembahan Kain, barulah muncul yang jahatnya. Kita pun seperti itu, awalnya baik, kita mencoba ramah, kata-kata halus, lama-lama meledak juga keluar. Ya seperti itulah Kain, baik, tapi lama-lama muncul akhirnya yang jahat. Tetapi kemunculan ekspresi dosa yang pertama itu adalah dosa dari seorang good man. Gitu. Dan di catatan kakinya, Kejadian 4 ayat 5 itu, dikatakan bahwa cara Kain mempersembahkan kurban itu, itu adalah penghinaan kepada Allah. Kenapa? Karena sumbernya itu kebaikan yang berasal dari Satan. Satan yang masuk ke dalam dirinya, yang digambarkan oleh buah yang dia makan. Jadi kebaikan good man, itu berasal dari Satan. Itu penghinaan kepada Allah. Nah, ini harus ditegur. Gitu. Dan kita tuh masih sampai sekarang tuh belum lulus dalam pelajaran ini. Sehingga setiap kali kita membaca Alkitab, seharusnya tuh pasti yang muncul teguran. Gitu. Ya, saya dulu di aliran kekristenan tertentu, menyukai acara konser Kristen, ada tim musik yang hebat menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Orang-orang merasa di sana ada hadirat Allah.
Tetapi ketika orang-orang yang merasa ada dalam hadirat Allah, itu merasa nyaman, nikmat, tanpa ada teguran. Ya bahkan saya mengenal rekan-rekan saya saat itu yang saya tahu pekerjaannya tuh adalah pekerjaan yang berdosa, yang melibatkan kekerasan, yang harus memperlakukan orang dengan keras. Bahkan sampai harus melakukan pekerjaan pemukulan, pengancaman. Jenis-jenis pekerjaan seperti itu. Saya kenal itu orang-orang yang satu grup dengan saya saat itu waktu saya masih di dunia belum percaya Tuhan. Ya, maksudnya masih di kekristenan. Ketika sedang menikmati hadirat Allah berupa musik-musik yang sangat menggetarkan hati, mengobok-obok emosi itu, mereka merasa hadirat Allah, tetapi aneh kok tidak ditegur gitu. Malah mereka merasa nyaman. Keluar dari gedung konser musik Kristen itu dengan perasaan nyaman tanpa ada teguran. Hadirat Allah macam apa itu? Demikian juga ketika membaca Alkitab. Membaca Alkitab kalau membuat ego makin besar, perasaan diri semakin merasa lebih baik dari orang, itu Alkitab macam apa? Kalau hembusan Allah itu pasti akan menegur. Oh Tuhan Yesus, jadi dari tadi saya sedang menjelaskan perkataan FKKP yang tadi di pembacaan hari ini ya saudara-saudari. Kita mungkin mengingat ayat-ayat Alkitab dan menghafalkannya tanpa mengalami teguran. Jadi umumnya kalau kita benar-benar membaca Alkitab pasti kita ditegur. Kita ditegur umumnya karena kebaikan kita itu berasal dari Satan, seperti Kain itu. Nah, tadi juga di pembacaan kita ya dikatakan bahwa di alinea yang terakhir itu tujuan dari sekolah kebenaran musim panas, ya kalau di kita mungkin FTT ya, atau pelatihan, atau acara-acara penggenapan gereja, itu bukan untuk memberikan pengetahuan mental kepada orang muda, melainkan sasaran dari sekolah-sekolah musim panas itu adalah untuk memberikan pengajaran demi pengajaran, wahyu demi wahyu. Nah, jadi ini perbedaan kita dengan kekristenan. Kita itu mengejar wahyu demi wahyu, bukan mengejar pengajaran ya. Nah, apakah wahyu? Wahyu, coba kita baca Galatia 1 ayat 16. Galatia 1 ayat 16, di sana dikatakan bahwa Allah itu berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Kata menyatakan itu catatan kakinya itu mewahyukan. Inilah wahyu. Galatia 1 ayat 16, jadi bisa kita baca bahwa Allah itu berkenan mewahyukan anaknya. Artinya apa? Wahyu ini adalah anaknya yang diwahyukan ke dalam kita. Artinya diwahyukan ke dalam itu artinya disalurkan. Pekerjaan Allah itu adalah menyalurkan Kristus. Itu pekerjaan Allah. Tetapi Allah melakukannya melalui wahyu firman Allah. Tidak secara langsung Allah berbicara, tetapi melalui firman-Nya, anaknya diwahyukan ke dalam kita.
inilah wahyu. Pernah nggak ya memikirkan bahwa definisi wahyu itu semacam ini? Kalau Anda menerima wahyu, artinya Anda mengalami pewahyuan anaknya. Kalau Anda menerima wahyu demi wahyu, maka Anda menerima anaknya terus menerus bertambah ke dalam diri Anda. Ya, kalau kita membaca kitab Ibrani dengan catatan kakinya, itu pekerjaan utama Allah itu berbicara sebetulnya. Berbicara di sini berarti membicarakan firman. Dan ketika Allah berbicara, Allah mewahyukan anaknya. Inilah wahyu, itulah pengertian dari wahyu. Itulah yang dimaksudkan tadi bahwa kita di pemulihan Tuhan itu tidak mengejar pengajaran. Kita mengejar wahyu. Nah, inilah yang kita bahas kemarin. Poin pertama, mengajar. Mengajarkan itu bukan mengajarkan satu pengetahuan, tapi mewahyukan. Menyingkapkan wahyu. Dan hari ini kita melihat di dalam Galatia 1 ayat 16 bahwa Paulus mengalami pewahyuan putranya. Bukan pewahyuan doktrin. Bukan pewahyuan satu pengetahuan. Ketika Anda mendapatkan pengetahuan, itu mirip pewahyuan gitu. Banyak orang-orang tadinya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Wah, saya menerima pewahyuan. Padahal itu bukan pewahyuan, sebab pewahyuan itu pasti menyalurkan anaknya. Seperti di dalam Galatia 1 ayat 16 ini. Allah berkenan mewahyukan anaknya. Gitu kan? Banyak sekali orang-orang merasa, wah haleluya, tadinya saya tidak tahu, sekarang saya jadi tahu, luar biasa ini. Ini pewahyuan. Pertanyaannya, apakah anaknya itu disalurkan tidak ke dalam Anda? Kalau hanya tadinya nggak tahu jadi tahu, itu bukan pewahyuan itu. Kalau pewahyuan itu prinsipnya Galatia 1 ayat 16 ini. Allah mewahyukan anaknya. Artinya Allah menyalurkan Kristus melalui pembicaraannya, melalui firman-Nya. Inilah firman hembusan Allah. Jadi sekali lagi pagi ini menguatkan yang kemarin ketika kita membaca Alkitab, carilah wahyu anaknya. Jangan seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi menyelidiki kitab suci, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan. Ya, sekali lagi diingatkan pagi ini, ketika Anda bangun pagi, mau masuk ke dalam penyegaran pagi, datang dulu kepada Tuhan. Doa, bacakan dulu ayat-ayatnya. Jangan bangun pagi langsung buka handphone. Langsung dengar, mulutnya dibungkam. Ya, hasilnya nggak tahu kalau yang seperti itu ya. Bangun pagi itu datang dulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau bangun pagi, mau menikmati berita-berita FKKP Tuhan. Tetapi aku mau datang kepadamu. Berita-berita FKKP ini harus menjadi Kristus yang diwahyukan ke dalam saya Tuhan. Tolong saya jangan hanya sekedar menyelidiki saja Tuhan. Wahyukan putramu ke dalam saya Tuhan. Ya nggak apa-apa, saudara-saudari mic-nya di mute silahkan. Walaupun saya berharap tuh banyak doa baca ya, makin banyak suara makin bagus ya. Tetapi kalau mungkin ada bising di sekitar apa boleh di mute, tetapi mulutnya jangan di mute ya. Terus
berseru, Tuhan wahyukan dirimu. Yang aku cari bukanlah pengetahuan, yang aku cari adalah dirimu Tuhan. Sehingga Engkau memperlengkapi aku untuk tugas pekerjaanku ini. Sehingga aku melaksanakan pekerjaanku bukan dengan kebenaranku sendiri, tapi berdasarkan Kristus yang diwahyukan ke dalam diriku. Inilah tugas kita, saudara-saudari. Ya, tugas kita adalah mewahyukan Kristus kepada orang lain. Memang buku ini ditujukan tadi kepada para penatua, para pengajar di sekolah kebenaran musim panas. Tetapi ini juga untuk kita, saudara-saudari. Kita harus juga mewahyukan Kristus kepada saudara-saudari lain, kepada anak-anak muda, kepada orang-orang baru. Inilah yang dimaksud 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap kita, ya, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk tugas pekerjaan yang baik. Semoga kita semua tidak pasif, bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi petugas-petugas yang mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan kepada kita. Sehingga kelak Tuhan datang, kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita seperti hamba minimal yang 2 talenta itu. Ya, jangan menjadi hamba yang malas, yang hanya menguburkan talentanya. Ya, kita bisa layak untuk berbagian dalam manifestasi kerajaan yang akan datang. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Silahkan sekarang merespon berita ini. Amin. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, amin. Mari silahkan saudara-saudari, amin. Tuhan Yesus. Amin. Oh, mari silahkan saudara-saudari. Bagaimana? Puji Tuhan, amin. Silahkan. Mana nih saudara-saudari? Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Kitab yang diilhamkan Allah ini adalah keperluan setiap anak-anak Allah, supaya pada akhirnya setiap anak-anak Allah itu dipersiapkan untuk setiap pekerjaan baik, ya. Pekerjaan baik, ya, tadi banyak disinggung oleh saudara Diki. Ya, kita ini asalnya orang berdosa, ya. Kebaikan kita ini sumbernya pohon pengetahuan baik dan jahat atau iblis, ya, setan maut, sekalipun itu kelihatannya baik, agamawi, rohani, ya, tidak melanggar hukum, moral, etika seperti itu. Tetapi itu pun di pandangan Allah seperti kain kotor, ya, karena Allah melihat sumbernya adalah iblis. Ya, kita sebelum diselamatkan sebenarnya adalah anak-anak iblis, ya, benih dosa. Tetapi setelah dilahirkan kembali, Allah menginginkan setiap kita ini hidup bersandarkan hayatnya. Jadi kebaikan yang kita ekspresikan seharusnya adalah diri Allah sendiri yang sudah kita terima melalui kita menghirup dirinya sendiri di dalam
firman kudus ya. Firman kudus yang kita hirup ini adalah memiliki manfaat yang besar di dalam kita untuk mengajar atau memberikan pewahyuan ya. Ini berbeda dari pengajaran-pengajaran etika moral atau agama di luar, karena agama hanya memberikan suatu perintah-perintah ya, memperlihatkan hal-hal yang baik, tetapi karena tidak memiliki hayat, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menjadi tenaga ya di dalam kita memenuhi tuntutan Allah ya, kebaikan Allah, kebenaran Allah. Tetapi mengucap syukur ya, firman yang kita terima sebagai hembusan Allah hari ini selain memberikan wahyu, dia juga memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan. Hayat itu sendiri di dalam kita bekerja supaya kita ini bisa memenuhi kebenaran Allah ya, hidup untuk kebaikan, yang berarti hidup untuk Allah ya, bisa mengekspresikan diri Allah itu sendiri. Kiranya semakin kita itu berdari ya, menikmati firman Tuhan, dan semakin menyingkapkan, dan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk hidup di dalam tuntutan-tuntutannya. Ini bukan perkara kita itu secara alamiah ya, secara alamiah menggenapkan tuntutan Allah ya, tetapi Allah sendiri di dalam kita yang memberikan kekuatan, kemampuan, dia sendiri yang di dalam kita itu terekspresi sebagai ibadah kita ya, dari ya, kehidupan yang mengekspresikan diri Allah sendiri. Puji Tuhan untuk terang wahyu yang kita terima hari ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Mari silahkan Saudari Abigail, setelah itu Saudari Nora. Amin. Saudari Nora boleh, silahkan. Amin. Amin. Terang yang saya dapat pagi ini yaitu ketika saya membaca Alkitab, apakah ada hembusan Allah? Nah, karena kalau saya membaca Alkitab atau menghafalnya, ada hembusan Allah, pasti saya mengalami teguran. Karena di dalam hembusan Allah itu pasti saya ditegur. Karena umumnya tadi dikatakan kebaikan kita berasal dari Satan, seperti Kain. Jadi selayaknya kalau kita baca Alkitab pasti ada teguran. Dan teguran dikatakan tadi hanya satu. Nah, memang tadi dikatakan kesalahan kita banyak, kasus demi kasus banyak. Tetapi kita ditegur hanya satu, adalah apakah perbuatan saya itu bersumber dari kebenaran saya sendiri. Nah, kalau di kekristenan kan mengapa kita berbuat jahat, tapi kita ditegur atas perbuatan baik kita. Tadi dikatakan kalau perbuatan baik saya berasal dari kebenaran saya sendiri, itulah tegurannya, maka saya harus bertobat. Kemudian dikatakan kita tidak memperhatikan benar dan salah. Tadi dikatakan yang kita perhatikan adalah benar dan hayat. Karena sulit memilih mana yang benar, mana yang hayat. Dan tadi kita diingatkan sumbernya harus hayat, bukan kebenaran saya sendiri. Kemudian yang saya dapat juga mengenai kita mengejar wahyu demi wahyu, bukan pengajaran. Dan juga kalau kita menerima wahyu demi wahyu, berarti kita menerima anaknya sendiri semakin bertambah di dalam kita. Tadi dikatakan pewahyuan adalah menyalurkan anaknya. Jadi pagi ini saya diingatkan bahwa tugas saya adalah mewahyukan Kristus pada orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Masih ada waktu, silahkan saudara-saudari lain. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Masih ada waktu, silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan. Amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan ya. Nah, saya menikmati pagi ini ya. Memang bukan perkara baik atau buruk ya, baik atau jahat. Tetapi tadi dikatakan perihal Kain memberikan persembahan ini ya. Mungkin dia memberikan hasil yang terbaik ya, tetapi Tuhan tidak berkenan ya. Ini sungguh tadi dikatakan bukan yang good man, tetapi adalah yang seturut dengan Allah, yaitu manusia Allah ya. Juga bagaimana kita datang pada firman-Nya ini juga perlu menjamah dia ya, untuk mendapatkan pewahyuan ya, yang dapat menginsapkan, dapat memberikan kita terang wahyu, menghirup dia ya, sehingga kita menikmati dia tidak hanya huruf-huruf saja, tetapi betul-betul menjamah dia di dalam roh. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Masih ada satu orang, saudara-saudari. Puji Tuhan. Amin. Silahkan. Silakan. Amin. Hari ini saya mendapatkan benar-benar satu hal ya. Kita perlu datang kepada firman, kepada Tuhan itu benar-benar mendapatkan satu wahyu ya tadi dikatakan. Artinya kita harus mendapatkan diri Allah itu sendiri ya, bukan menyelidiki. Karena benar-benar hari ini bagi Tuhan ini sungguh seperti pedang bermata dua ya, yang bisa memisahkan sumsum dan tulang dikatakan ya. Benar-benar ini mana dari alamiah kita, yang dari si musuh dan dari hayatnya. Jadi bagi Allah itu begitu jelas gitu ya, makanya dia tidak mau menerima apapun yang dari alamiah kita, yang artinya sekalipun itu menurut manusia itu baik ya, yang seringkali dipuji gitu, tetapi di mata Allah itu adalah pengetahuan yang baik ya. Jadi benar-benar inilah yang harus kita terus kita perlu datang kepada anaknya itu. Beda sekali ya sumbernya, sekalipun itu baik, tetapi itu dari iblis ya, dari hayat alamiah kita sendiri. Yang itu Tuhan gak mau, bahkan tadi dikatakan itu merupakan satu penghinaan ya. Jadi benar-benar kita perlu melatih roh kita, jangan sampai kita itu mendapatkan sesuatu pengetahuan yang baik ya. Tetapi yang perlu kita datang bukan menyelidiki, tetapi kita perlu datang kepada Allah, yaitu kita mendapatkan anaknya, yaitu kita mendapatkan wahyu itu sendiri, yaitu kita mendapatkan hayat. Jadi selama ini kalau kita datang, kita perlu menggunakan roh kita ya, karena sekalipun Alkitab yang kita baca itu sama, kita datang, tapi kalau kita mendapatkan pengetahuan ya berarti kita mendapatkan satu pengetahuan yang mati ya, maut. Tetapi yang kita dapatkan adalah diri Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Kami cinta firman-Mu. Oh, berhembuslah kepada kami Tuhan, ketika kami menghampiri firman-Mu. Berhembuslah kepada kami dalam sidang-sidang. Tuhan Yesus, tambahkanlah diri-Mu
Wahyukanlah Kristus ke dalam kami. Ya, Terima kasih Tuhan Yesus. Kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari. Amin. Terima kasih, saudari. Amin. Saudara Becky. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara Ya, Diki. amin. 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 Mungkin tidak perlu di close ya, karena ada saudara-saudari yang mau berpenyegaran Amin. pagi kembali. Amin. Puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa. Amin. 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 Sampai jumpa.